Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridho Arba M. Yusuf dari kelas 11. Saya akan menjawab ulangan harian mapel sosiologi. 1. Sebutkan 3 karakteristik fakta sosial dan jelaskan. 1. Bersifat eksternal, artinya fakta sosial berada di luar diri individu dan sudah ada sebelum seseorang lahir, seperti bahasa, adat, atau hukum yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat. 2. Bersifat memaksa, koersiv, yaitu fakta sosial memiliki kekuatan untuk menekan atau memaksa individu agar bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, dan jika dilanggar akan ada sanksi sosial atau hukum. 3. Bersifat umum atau kolektif, maksudnya fakta sosial berlaku secara luas dalam masyarakat dan dianut oleh banyak orang, misalnya kebiasaan gotong royong atau tradisi perayaan hari besar. 2. Jelaskan syarat sebuah tindakan disebut sebagai tindakan sosial serta berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, sebuah tindakan disebut tindakan sosial jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: 1. Dilakukan oleh individu secara sadar. 2. Memiliki makna atau tujuan tertentu, dan 3. Ditunjukkan atau dipengaruhi oleh orang lain. Contohnya, seseorang membantu temannya yang kesulitan belajar agar temannya bisa memahami pelajaran. Tindakan itu bermakna, disengaja, dan melibatkan orang lain. 3. Jelaskan perbedaan antara public isu dan personal trouble, sertakan dengan contoh. Jawab. Perbedaan antara personal trouble dan public issue dijelaskan oleh sosiolog C. Wright Mills. Berikut perbedaannya. 1. Personal troubles, masalah pribadi, adalah masalah yang dialami oleh individu karena faktor pribadi atau lingkungan terdekatnya. Ciri-cirinya: penyebab yang berasal dari diri sendiri dan dampaknya terbatas pada individu. Contoh, seorang siswa malas belajar sehingga nilainya jelek. Ini malas. Masalah pribadi karena penyebab dari perilaku individu. 2. Public issue, masalah sosial umum, adalah masalah yang dialami banyak orang dalam masyarakat, bersumber dari struktur sosial atau sistem yang lebih luas. Ciri-cirinya: disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, atau politik, dan berdampak luas pada masyarakat. Contoh, banyak siswa di suatu daerah mendapat nilai rendah karena kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah yang buruk. Ini masalah sosial, public issue. 4. Jelaskan 3 tahapan penting dalam upaya memahami realita sosial. Jawab. 3 tahapan penting dalam upaya memahami realita sosial menurut pendekatan sosiologis adalah sebagai berikut. Tahap observasi pengamatan. Pada tahap ini, seseorang mengamati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan untuk mengenali dan mengumpulkan data tentang perilaku, kebiasaan, serta interaksi sosial. Contoh, mengamati perilaku remaja yang sering menggunakan media sosial. 2. Tahap analisis pemahaman atau penafsiran. Tahap ini bertujuan untuk menafsirkan makna di balik perilaku sosial yang diamati serta memahami hubungan antara individu dan struktur sosial. Tujuan menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi.
Contoh, menyimpulkan bahwa remaja aktif di media sosial karena mencari pengakuan sosial. Titik. Terus tiga tahap evaluasi atau konseptualisasi. Pada tahap ini, hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan, membentuk teori, atau mencari solusi sosial. Tujuan membangun pemahaman menyeluruh tentang realitas sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Contoh, merancang program literasi digital agar remaja lebih bijak menggunakan media sosial. 5. Jelaskan perbedaan paradigma definisi sosial dengan paradigma fakta sosial, serta jelaskan pengertian dari fakta sosial, material dan non-material, lalu berikan contohnya. Jawab. Berikut penjelasan lengkap dan jelas. Perbedaan paradigma definisi sosial dan paradigma fakta fakta sosial melihat masyarakat secara objektif sebagai sistem yang mengatur individu, sedangkan paradigma definisi sosial menekankan pemahaman subjektif terhadap makna tindakan manusia. Fakta sosial material dan non-material menurut Emil Durkheim. 1. Fakta sosial material adalah fakta sosial yang dapat diamati secara fisik atau nyata dalam kehidupan masyarakat. Contoh, hukum tertulis, lembaga pendidikan, sistem pemerintahan, atau bangunan sekolah, semuanya dapat dilihat dan diukur. 2. Fakta sosial non-material adalah fakta sosial yang tidak berwujud fisik tetapi hidup dalam pikiran dan kesadaran masyarakat. Contoh, nilai norma moral, kepercayaan dan adat istiadat, misalnya kepercayaan bahwa gotong royong adalah kewajiban sosial.